Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menjelaskan cara menentukan vektor resultan dengan menggunakan rumus resultan. Nah, dari PDF materi yang sudah dibagikan, rumus resultan itu tertulis L sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, dari soal yang diberikan dalam materi yang telah Bapak unggah di Google Classroom, diketahui bahwa ada dua buah vektor. Vektor tersebut berimpit dengan nilai vektor A itu adalah 3 meter per detik, vektor B 4 meter per detik, dan sudut apit di antara kedua vektor yang pangkalnya berimpit adalah 60 derajat. Bapak sudah gambarkan sketsanya di sini. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa besar vektor resultan dari A tambah B dan berapa besar vektor resultan dari A kurang B. Nanti juga kita akan mencoba menentukan arah dari vektor resultan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu Bapak akan mulai dengan menghitung berapa besar vektor resultan untuk vektor A tambah vektor B. Dari rumus yang sudah ada, kita tinggal memasukkan angka-angkanya karena di sini sudah kita ketahui ya berapa nilai A, B dan besar sudut. Kita tinggal isi R sama dengan akar dari A kuadrat. A itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali 3 kali 4 kali kosinus 60. Kita tinggal masukkan hasilnya. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 3 6 kali 4 24, kosinus 60 nilainya setengah dikali 24 hasilnya 12 sama dengan akar 37 meter per detik. Nah, nilai akar 37 ini tidak bisa lagi kita sederhanakan, jadi hasil akhirnya besar vektor resultan R sama dengan A tambah B itu adalah akar 37 meter per detik. Selanjutnya kita akan menentukan arah dari vektor resultan R sama dengan A tambah B. Untuk keperluan itu Bapak lukis dulu vektor resultan R sama dengan A tambah B. Bapak akan menggunakan metode jejar genjang di mana kedua vektor A dan B itu menjadi sisi dari jejar genjang yang akan kita gambarkan. Nah, ini kemudian vektor R itu dari pangkal ke ujung ini. Ini adalah R sama dengan A tambah B. Kemudian yang mana yang kita maksud sebagai arah dari vektor resultan R, kita gunakan vektor A sebagai acuannya. Kalau kita gunakan vektor A sebagai acuan, maka yang menjadi arah dari vektor R adalah besar sudut yang ini. Ya, Bapak simbolkan dengan sudut alfa. Yang ini tadi besarnya adalah 60 derajat. Nah, Bapak berikan dulu simbol-simbol. Titik pangkal sini Bapak bersimbol titik O. Kemudian di sini X, ini Y, kemudian yang di atas adalah Z. Untuk menentukan arah dari vektor resultan R sama dengan A tambah B, kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus tersebut akan kita terapkan pada segitiga OXZ. Perhatikan segitiga OXZ, kita akan terapkan aturan sinus. XZ per sin alfa itu sama dengan OZ per
sin sudut OXZ. Perhatikan baik-baik, ini adalah perbandingan sudut di depan dengan sisi di depan sudut dengan sinus sudut. Jadi perhatikan ini, XZ ini adalah sudut di depan, XZ adalah sisi di depan sudut alfa. Kemudian OZ itu adalah sisi di depan sudut OXZ. Nah, kalau kita mau teruskan lagi ya masih bisa. Ini ada sisi OX, tapi kita tidak butuh. Kita butuh 2 saja. Nah, kenapa kita pilih sudut OXZ? Karena ini mudah kita ketahui nanti berapa besar sudut OXZ. Nah, kita ketahui dari gambar segitiga OXZ, XZ sama saja dengan besar vektor B. Kemudian OZ itu sama saja dengan besar vektor L. Sin alfa itu yang kita cari, kemudian sin sudut OXZ. Nah, ini kita belum ketahui berapa besar sudut OXZ. Nah, untuk itu kita perhatikan kembali di atas ya, segitiga di atas. Ini Bapak hapus dulu. X, Bapak tulis di bawah. Nah, seandainya garis OX ini Bapak perpanjang. Ya, Bapak perpanjang, beri garis putus-putus. Maka besar sudut yang ada di sini, ya anggap saja kalau misalnya Bapak beri simbol ini adalah titik P misalnya, maka besar sudut PXZ yang ini itu adalah 60 derajat, sama dengan sudut yang ada di sini, 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, berarti kita bisa ketahui berapa besar sudut OXZ. Dari gambar ini tampak bahwa sudut OXZ adalah pelurus. Nah, ingat pelurus itu artinya sudut yang membuat nilainya menjadi 180. Nah, kalau di sini 60 berarti OXZ itu adalah 120 derajat. Nah, dari situ setelah kita mengetahui, kita tinggal mengisi angka-angkanya. XZ sama dengan vektor B, nilainya 4 per sin alfa. OZ akar 37. Ini adalah sin 120. Nah, ini tinggal kita kali silang, maka diperoleh sin alfa sama dengan 4 kali sin 120, nilainya setengah akar 3 per akar 37, diperoleh 2 akar 3 per akar 37. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dengan merasionalkan akar ya, tapi kan kita butuh berapa besar sinnya ya, kita langsung saja pakai kalkulator. Kalau kita pakai kalkulator, ini nilainya 0,569. Jadi nilai dari sinus sudut alfa itu adalah 0,569. Nah, perhatikan baik-baik, yang kita ingin cari bukan nilai sinus, tapi berapa nilai sudutnya. Berarti yang kita cari adalah besar sudut alfa. Nah, kalau sudah seperti ini dalam kalkulator ya, kita tinggal mencari inverse, fungsi balikan atau pakai ya arcus seperti itu di kalkulator, sehingga dapat besar sudut alfa. Kalau sinnya 0,569 itu mendekat, nilainya adalah mendekati 34,7 derajat, sehingga arah dari vektor R dengan acuan vektor A itu adalah 34,7 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai dari vektor sultan A kurang B. Bapak buat sketsanya seperti ini. Kalau kalau B positif arahnya ke atas, serongkan ke atas. Nah, maka kalau dia min B itu berlawanan arah.
berlawanan arah, tapi besarnya nilainya sama, hanya berlawanan arah. Sehingga kalau dibuat sketsanya akan seperti ini. Minus B itu arah ke bawah. Ya, selanjutnya kita akan menggambar arah dari vektor resultan. Ini kita gunakan lagi metode jajar genjang. Oke. Ini adalah R sama dengan A kurang B. Nah, untuk menentukan besar vektor resultan R sama dengan A kurang B, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang ada, A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nilai A dan B sudah kita ketahui, tetapi besar nilai theta belum kita ketahui. Nah, theta mana yang dimaksud yang ini? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat gambar ini garis lurus. Kalau di sini sudut 60, maka sudut yang ada di sini itu adalah pelurus. Ya, pelurus, ingat sekali lagi pelurus itu adalah sudut yang membuat nilainya menjadi 180. Itu pengertian sederhananya. Nah, kalau di sini 60, maka di sini pasti 120. Jadi untuk A kurang B, tetanya itu adalah 120. Selanjutnya kita tinggal menghitung berapa besar vektor resultan R sama dengan A kurang B. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang sudah ada. R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 kali kosinus 120. Masukkan nilainya 9 tambah 16 tambah 2 kali 3 kali 4 hasilnya 24 cos 120. Cos 120 itu nilainya minus setengah. Min setengah. Ingat kosinus di kuadran 2 itu bernilai negatif. Sehingga kita dapat hasilnya akar dari 9 tambah 16 25. 24 kali min setengah min 24 kali min setengah min 12, ini menjadi min 12. Sehingga kita dapat hasilnya akar 13 meter per detik. Jadi besar vektor resultan R sama dengan A kurang B adalah akar 13 meter per detik. Baik, selanjutnya kita akan menentukan arah dari vektor resultan R sama dengan A kurang B. Ini sama saja dengan cara waktu kita menghitung arah dari vektor resultan R sama dengan A tambah B. Nah, kita kembali menjadikan vektor A sebagai acuan. Jadi arah vektor R itu acuannya terhadap vektor A. Kalau Bapak lukiskan yang mana dimaksud sudutnya adalah yang di sini. Ini kembali Bapak beri simbol alfa. Jadi kita mau menentukan berapa besar sudut alfa. Kembali kita menggunakan aturan sinus. Nah, untuk memudahkan, Bapak memberikan lagi kembali simbol-simbol huruf pada beberapa titik. Di sini Bapak simbolkan kembali O, X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga O, X, Z. Perhatikan segitiga O, X, Z. Kita terapkan aturan sinus. Sisi depan sudut alfa X, Z per sin alfa sama dengan OZ per sinus sisi di depan OZ. Berarti sin sudut yang ada di depan OZ adalah yang ini, OXZ. OXZ. XZ itu sama saja dengan nilai vektor B. Kemudian OZ itu sama saja dengan nilai vektor R sama dengan A kurang B. Sudut alfa itu sudut yang kita cari.
kemudian sudut OXZ ini belum kita ketahui. Nah, ini kita kembali cari ya dengan cara yang sama dengan yang pertama. Ini Bapak hapus dulu, terus di atas X. Ini kembali garisnya Bapak perpanjang menjadi sebuah garis lurus. Nah, di sini tadi sudutnya adalah 120. Berarti di sini nanti kita akan dapat ini adalah besar sudutnya 120. Sudut OXZ adalah sudut pelurus. Nah, kalau di sini 120, maka di sini nilainya adalah 60. Kita tinggal masukkan angkanya. XZ nilainya 4 per sin alfa sama dengan koset tadi akar 13 per sin sudut 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga sin alfa langsung saja perkalian silang 2 akar 3 per akar 13. Kembali kita gunakan kalkulator, maka kita akan peroleh sin alfa sama dengan 0,961. Nilainya mendekati 0,961. Ingat yang kita cari adalah alfa, sehingga kita kembali mencari arcus sin alfa 0,961. Dengan menggunakan kalkulator kita akan peroleh alfa itu sama dengan 73,9 derajat. Berarti arah dari vektor resultan R sama dengan A kurang B itu sama dengan 73,9 derajat. Arahnya kita acuannya adalah vektor A. Nah, demikian video kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi kita tentang menentukan vektor resultan menggunakan rumus resultan.